balik lagi. Oke, biasanya kan kita ketemu sama guru agama. Kalau yang tidak berkesempatan untuk ketemu katakanlah di pesantren gitu ya, gitu. Yang sekolah formal ketemu guru agama gitu. Atau mungkin yang tidak berkesempatan ketemu sama siapa seorang sosok gitu ya. Tapi ternyata mereka katakanlah menyesatkan gitu. Kan kita sebagai kasarnya apa ya? Gelas kosong diisi, kita nggak tahu nih gitu mana yang benar mana yang salah gitu. Gimana sih cara buat menyaringnya gitu? Kita sebagai gelas yang kosong, apalagi milenial nih, tahu A jangan langsung dicaplok A semua gitu. Itu gimana caranya? Apalagi di medsos, Bib, rame banget itu di medsos. Sebenarnya kita itu nggak gelas kosong ya. Manusia itu nggak gelas kosong sebenarnya. Wa nafahtu min ruhi, kata Allah. Aku tiupkan ruh aku kepada manusia. Karena kata Allah, kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah memberikan ketetapan cinta kepada setiap manusia dan setiap ciptaan. Jadi manusia itu gak gelas kosong. Dia punya satu radar yang itu diberi oleh Allah sebagai anugerah terbesar, yaitu hati. Yaitu hati. Jadi kalau ada guru-guru agama yang Anda kurang beruntung karena dapat guru agama yang itu maka Anda ukur pakai hati. Ketika itu bertentangan dengan suara hati Anda, maka Anda berhak untuk menunda menerima dan meyakini apa yang dia ajarkan. Misalnya tiba-tiba dia bilang kita harus membenci non-muslim. Nah, hati manusia itu kan gak kira menerima itu. Karena hati itu anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, ketika perang itu diperbolehkan, yaitu memerangi orang yang memerangi kita, itu kita tetap membenci kok peperangan itu. Manusia itu diciptakan dengan cinta, dibesarkan dengan kebencian. Allah menciptakan dengan cinta, orang tuanya, temannya, saudaranya yang membesarkan dengan kebencian. Ketika masih bayi, mereka itu mau warna kulitnya beda, sukunya beda, agamanya beda, bermain bareng aja. Ketika TK gitu. Tapi begitu besar diajarin. Oh, kalau orang Papua itu kasar. Oh, kalau orang Madura itu suka carok. Oh, kalau orang Islam itu radikal. Oh, kalau orang ini itu begini. Itu ajaran-ajaran kebencian dari kita, bukan dari Tuhan. Nah, karena itu kita punya radar itu, cinta dalam hati kita. Itu yang digunakan semaksimal mungkin untuk kita. Jauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan suara hati kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita dikasih radar kognitif berupa akal. Karena itu kita harus mengasah critical thinking kita. Jadi kritis dalam menerima semua informasi. Dikunyah dulu, gak langsung ditelan. Jadi dikunyah, ada informasi dari guru, dari Google, dari YouTube, dari manapun dikunyah dulu. Jadi dikunyah. Bahkan informasi dari Al-Quran dan Sunnah saja itu kan harus dikunyah dulu. Dikunyah dalam artian dilihat Quran ini konteks turunnya itu seperti apa agar kita bisa lebih memahami. Secara bahasa dipahami dengan berbagai sudut pandang dalam ilmu tafsir dan ilmu hadis itu. Agar kita gak salah paham. Misalnya ketika Al-Quran bilang perangi orang-orang kafir, itu kalau kita gak tahu konteksnya seolah-olah semua orang non-muslim harus diperangi. Benar. Padahal konteksnya adalah karena itu ayat yang turun di suasana perang dan mengenai orang-orang non-muslim yang memerangi kita. Jadi perlu dikunyah. Karena itu critical thinking dan kehadiran hati itu menjadi penting dalam menerima semua informasi. Jangan, karena ini kata guru saya terus saya terima aja. Enggak. Guru Anda bukan Tuhan, guru Anda bukan Nabi. Guru Anda sama dengan Anda. Lahir dari manusia biasa yang mungkin salah, mungkin hilaf. Karena itu kita harus kritis. Begitupun kepada orang tua. Orang tua kritis. Nabi pernah mengkritik seorang orang tua yang memaksa anaknya untuk tidak boleh masuk Islam. Setiap orang berdaulat. Karena Islam itu atau agama itu adalah urusan privat kita dengan Tuhan. Jadi gak ada yang bisa mempengaruhi kita, memaksa kita dan lain sebagainya. Jadi independen dengan agama kita. Tapi ada gak sih Bib cara buat, tadi kan harus punya dua, nurani dan juga kognitif ya. Iya. Cara ngasahnya ada caranya gak sih Bib? Karena saya nemuin, katakanlah contoh yang paling terdekat ya, temen gitu, teman saya.
awalnya biasa-biasa aja nih gitu kan, lama-kelamaan mulai memposting sesuatu yang terkait hal tersebut lah, garis keras gitu ya kan, kita bisa bilang ekstrim gitu. Padahal secara kasarnya kognitifnya gitu yang saya tahu, dia orang yang pintar Bib gitu kan, dia orang yang baik gitu, tapi kok lah jadi begini gitu. Ada nggak sih cara ngasahnya? Iya, orang yang baik itu bisa disesatkan oleh orang yang salah. Karena baik, kemudian dikasih tahu tentang sesuatu yang seolah-olah ini benar. Tapi ini kan baik, iya, tapi ternyata kebaikanmu itu salah. Akhirnya dia bergeser. Karena itu orang seperti ini harus dipapar balik dengan kebenaran yang sebenar-benarnya, agar kebaikannya itu tegak lurus dengan kebenarannya. Nah, itulah perlunya hadir konten-konten seperti ini. Konten-konten yang memapar balik orang bahwa kebenaran itu tidak jahat, kebenaran itu baik. Maka kalian yang baik, itu kalian tinggal kemudian belajar sedikit tentang kebenaran, maka kalian akan sempurna. Karena ada trilogi, orang yang benar harus baik, orang yang baik dan benar harus menyampaikan dengan indah kebenaran dan kebaikannya. Nah, itu satu yang terikat. Nah, dari sana kemudian bagi teman-teman tadi, bagaimana kemudian mereka yang terpapar itu, jadi begini, kuncinya adalah tidak pernah kafir. Apa itu kafir? Kafir itu dalam bahasa Arab artinya cover. Cover itu dari bahasa Arab. Artinya menutup. Maka kuncinya jangan pernah menutup hati dan pikiran kita. Jangan pernah menutup. Oleh karena itu harus banyak referensi. Referensi teman seagama ataupun non agama. Jadi yang satu agama beda aliran, yang beda agama, yang tidak beragama, yang ateis, agnostik, nyembah ubur-ubur, nyembah apa kayak terserah, gurita, udah gitu gurita, nyembah permen karet, apapun kayak udah ditemenin aja. Untuk menambah referensi bagi kita. Kemudian referensi berupa buku. Baca buku sebanyak-banyaknya. Jangan hanya yang dari satu aliran atau satu orang. Kemudian yang ketiga, algoritma. YouTube jangan mau ke distract sama algoritma. Anda kan sekali buka satu ustadz, kemudian dibikin ustadz-ustadz itu muncul terus. Jangan mau. Cari juga ustadz yang lain. Jangan ke distract, karena polarisasi itu muncul juga karena algoritma di media sosial. Orang disuguhi informasi yang dari satu sumber aja, akhirnya dia fanatik ke sumber itu. Makanya ikuti juga, tonton juga ustadz-ustadz yang berbeda atau bahkan yang dikafirkan menurut ustadz Anda. Ya udah, tonton aja sebagai referensi agar luas. Nah, ketika kita sudah luas, tidak tertutup hati dan pikiran kita, maka insya Allah itu akan mengamankan kita. Orang yang toleran itu pasti orang yang lahir dari masyarakat yang terbuka, yang heterogen. Dia melihat segala sesuatu yang berbeda itu sebagai sesuatu yang biasa. Makanya saya gak seneng-seneng amat ketika ada suster dan ustadzah yang bergandengan tangan nyebrang jalan, kemudian difoto dan viral fotonya. Mengapa? Karena berarti pemandangan toleransi itu masih luar biasa. Kayak sesuatu hal yang langka ya. Padahal kita lahir di Indonesia, semua udah beda-beda. Karena itu saya tuh mendorong teman-teman, ayo foto-foto seperti itu, konten-konten seperti itu yang ada di sekitar kita, share di media sosial agar itu menjadi sesuatu yang biasa, nggak lagi luar biasa. Nah, itu berarti toleransi kita sudah baik.